Jadi teman-teman yang baru join yang mau nanya-nanya tentang kelas PK Fokus PKPM bisa hubungi WA ini saja. Ya, tadi kami udah sampaikan program terbarunya itu adalah grup classroom yang dimana grup classroomnya nanti hanya untuk orang-orang yang mau serius itu tidak wajib ya untuk ikut grup classroom karena nanti ada challenge per minggu dalam 1 bulan minimal mengerjakan 4 challenge. Kalau tidak terpenuhi nanti langsung di kick karena ya kita ada target. Itu tidak wajib untuk ikut ya. Eh di grup itu kok nggak bisa dibuka, mau buka ulang buat belajar apakah dari ada di YouTube dari Core ya. Jadi di YouTube itu masuk aja di sini YouTube Mathan underscore group di menu live. Ini intinya di menu live. Ini juga ada saluran ya, saluran untuk PBM PPU. Nanti kita share di grup. Jadi jangan lupa langsung join. Tentu challenge itu ada pembahasannya, pasti. Semua yang di kelas fokus PKPM semua itu bakalan dilengkapi dengan pembahasan. Oke, komennya stop dulu. Kita mau masuk materi. Nah, tadi saya sudah, semoga ini tidak mengganggu ya. Takutnya ada yang nanya, atau kita tutup saja mungkin. Nanti kalau, aduh, salah lagi. Kalau ada yang mau nanya, bisa langsung tulis di kolom, langsung open mic. Oke, hari ini kita akan belajar garis dan sudut. Nah, untuk garis dan sudut sendiri, sebenarnya kalian sudah pelajari secara tidak langsung, sepertinya SD udah, ya. SMP kayaknya lebih lanjut. Di SMP itu bisa dibilang udah selesai materi garis dan sudut. Nah, sekarang kita bakalan mengulang kembali ya garis dan sudut. Eh Pertama, kalian harus tahu apa itu garis. Cuman saya rasa secara keseluruhan kalian udah tahu ya apa itu garis. Kita yang pertama coba belajar tentang garis dulu. Nah, tapi saya rasa kalian udah tahu apa itu garis. Jadi, garis itu dia adalah himpunan titik-titik yang banyaknya tak terhingga, yang dimana jarak antar titiknya sangat dekat. Ya, jadi titik-titik yang sangat-sangat dekat, maka terbentuklah garis. Ya, yang dimana banyak titiknya itu tidak terhingga dengan jarak yang sangat dekat. Itulah garis. Oke, di UTBK saya pikir pengertian itu tidak terlalu terpakai, cuman ilmunya yang penting. Nah, pengertian sudah. Ya, kalian harus tahu dulu apa itu garis, tapi saya pikir secara keseluruhan kalian udah tahu apa itu garis. Terus yang kedua, kita coba pelajari kedudukan dua garis. Ya, kedudukan dua garis. Oke, yang pertama, kalian harus tahu yang mana yang disebut dengan garis sejajar. Ya, yang pertama kalian harus tahu garis sejajar. Nah, yang mana itu sejajar? Jadi dua garis yang dikatakan sejajar, kalau keduanya itu tidak berpotongan walaupun diperpanjang, itu dia adalah sejajar. Ya, jadi kalau misal kita ada dua garis, ya, ini garis pertama, ini garis kedua, kita perpanjang sepanjang apapun, ya, ini kita perpanjang sepanjang apapun, ya, kalau dia tidak berpotongan, maka dia sejajar. Dia tidak boleh berpotongan. Itulah disebut dengan sejajar. Mau dia bentuknya ini dengan ini, ya, mau dia bentuknya seperti ini, mau seperti ini, ya, yang penting dia pada saat kita tarik terus-terus dia tidak akan berpotongan. Itulah disebut dengan sejajar. Ini juga sejajar, 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 ya. Intinya dia tidak berpotongan. Itulah yang disebut dengan sejajar. Oke. Jadi anggaplah ini garis K, ini garis L. Maka garis K dan L itu adalah sejajar. Ya, kita tulis garis K dan L atau garis K sejajar garis L. Nah, nanti simbolnya sejajar itu kita tulis seperti ini. K sejajar L. Ini simbol sejajar, ya.
simbol sejajar. Nah, oke. Yang dimana nanti jarak antara garis dan K itu selalu tetap ya, karena dia sejajar. Oke, itu yang pertama. Terus yang kedua, itu ada berpotongan. Nah, yang mana yang disebut berpotongan? Berpotongan itu kalau semisal ada dua garis hanya berpotongan pada satu titik. Jadi dia berpotongan di satu titik. Ya, contohnya seperti apa? Contoh, ini anggaplah kita buat dia garis G sama garis I. Ya, di sini ini G, ini I, di sini O. Nah, dia itu berpotongan di titik O. Ya, itulah berpotongan. Jadi berpotongan itu dua garis hanya bisa berpotongan, hanya dapat berpotongan pada satu titik. Ya, ini berpotongan. Nah, apakah bentuknya seperti ini? Saat ini kan satu garis. Ya, kita kasih contoh lagi, satu garis. Di sini tambah garis lagi. Nah, ini berpotongan di sini. Tambah garis lagi di sini. Nah, ini juga berpotongan. Apakah ini empat garis? Tidak. Tapi dua garis. Satu garis yang ini, satu garis yang ini. Ya. Jadi dua garis itu hanya bisa berpotongan pada satu titik. Oke? Itu yang kedua. Terus, yang ketiga, nanti ada yang mau bertanya bisa langsung open mic ya, atau boleh ketik di kolom chat, nanti temannya bisa bantu. Soalnya saya nggak bisa buka kolom chat ya, cuman pakai satu device. Berpotongan. Terus yang ketiga, itu ada berimpit. Ya, ini ada berimpit. Jadi, berimpit itu kalau keduanya, ya kita tulis, jika keduanya saling berpotongan di semua titik. Nah, maksudnya gimana? Tadi kita tahu ya, pengertian garis itu adalah kumpulan titik yang banyaknya tidak terhingga, terus jarak antara titiknya sangat dekat. Sedangkan berimpit, kalau keduanya berpotongan di semua titik. Berarti gambarnya kurang lebih seperti ini. Anggaplah ini garis M, ya. Nah, ada satu garis lagi yang berimpit di sini. Nah, ini adalah garis N. Itu dia berimpit. Ya, jadi semua titik-titiknya saling berpotongan, tapi tidak terlihat karena ya titik itu adalah garis itu adalah kumpulan eh, titik yang tidak terhingga. Ya, kurang lebih seperti itu. Nah, sampai sini, apakah ada yang mau ditanyakan? Untuk garis, saya pikir cukup. Ya, cuman tiga. Kedudukan dua garis itu, kalian bisa bedakan yang mana sejajar, yang mana berpotongan, yang mana berimpit. Setelah ini kita bakalan masuk yang paling penting itu adalah sudut ya karena sudut yang paling sering keluar dibanding dengan garis. Apakah ada yang mau ditanyakan? Kak, cara ikut Google Classroom gimana? Ikut kelas fokus PKPM. Tegak lurus nggak ada, Kak. Tegak lurus kayaknya nanti. Wait, atau kita tambahkan aja untuk kedudukan dua garis. Oke, boleh ya. Kita tambahkan tegak lurus di sini aja. Nah, jadi yang keempat, yang D, tegak lurus yang mana? Tegak lurus itu dia bentuknya seperti ini. Jadi kalau semisal ada yang ada garis, sebenarnya tegak lurus masuk di bagian berpotongan ya.
itu dia berpotongan tegak lurus. Kalau dia berpotongan tegak lurus, itu dia besar sudutnya ya. Besar sudutnya 90 derajat. Ini nanti udah masuk juga di sudut sebenarnya, tapi nggak apa-apa. Besar sudutnya 90 derajat. Nah, kalau berpotongan itu kan bentuknya bisa macam-macam ya. Bisa miring dengan miring, ya kan? Ini berpotongan di sini. Nah, kalau berpotongan tegak lurus, berarti kedua garisnya harus lurus, ya. Di sini lurus, satu garis. Nah, ada satu garis lagi di sini. Nah, inilah berpotongan tegak lurus, ya. Ada yang tegak, ada yang lurus. Yang mana sudutnya 90 derajat, semua yang ada di sini itu 90 derajat. Besar sudutnya dia 90 derajat. Itulah tegak lurus. Berhimpit berarti nempel gitu ya, Kak? Ya, betul. Ya, dia itu berhimpit. Kalau misal kita cuma pakai satu warna, itu dia nanti harusnya tidak terlihat ya. Nah, gini mungkin ya. Ini M, ini N. Dia tidak terlihat karena dia berimpit. Oke, aman ya. Kita mau masuk di bagian B, yaitu sudut. Oke, kita tutup lagi. Nanti kalau ada yang mau nanya bisa. Yang kedua, kita bahkan belajar tentang sudut. Nah, sudut yang penting itu sebenarnya adalah hubungan antar sudut. Tapi sebelum kita masuk di hubungan antar sudut, kalian harus tahu dulu eh, besar sudut. Ya, kalian harus tahu dulu besar sudut atau pengertiannya dulu deh. Ya, yang pertama kalian tahu pengertiannya dulu. Pengertian dari sudut. Apa itu sudut? Jadi sudut itu adalah daerah yang dibentuk oleh dua garis yang bertitik pangkat sama. Ya, sorry, bertitik pangkal yang sama. Itu sudut. Intinya dibentuk oleh dua garis. Nah, yang kedua, kita akan mengenal jenis sudut. Ya, mengenal jenis sudut. Eh, untuk jenis-jenis sudut, mungkin di SD kalian sudah diajarkan ya untuk jenis jenis sudut berdasarkan besarnya. Ini kita lihat berdasarkan besarnya. Nah, yang pertama itu nanti akan ada yang disebut dengan sudut lancip. Ya, yang pertama pada sudut lancip. Nah, yang mana itu sudut lancip? Sudut lancip dia kalau besarnya ya, sudut lancip itu besarnya 0 derajat sampai dengan batas 90 derajat. Sorry, lebih dari 0 derajat tapi kurang dari 90 derajat. Ya, intinya dia kurang dari lebih dari 0 tapi kurang dari 90 derajat. Yang biasa nggak digambarkan kurang lebih seperti ini. Nah, ini lancip. Ya, inilah disebut dengan sudut lancip. Terus, yang kedua, itu ada sudut siku-siku. Kalau sudut siku-siku, dia pasti ya besarnya adalah 90 derajat. Besar sudutnya itu sudah pasti 90 derajat. Gambarnya gimana? Tadi seperti gambar tegak lurus. Ya, seperti ini. Nah, inilah sudut siku-siku. Dia pasti besarnya 90 derajat. Terus, yang ketiga, aduh, nggak muat ya? Oke, bisa, bisa, bisa. Yang ketiga ada sudut tumpul. Nah, yang mana yang sudut itu sudut tumpul? Jadi sudut tumpul itu dia besarnya 90 derajat ya sampai 180 derajat.
atau lebih dari 90 derajat, tapi kurang dari 180 derajat. Gambarnya biasa dibentuk seperti ini. Nah, inilah tumpul. Ya, gitu. Apakah sudah selesai? Secara umum, yang kita dari SD kita diajarkan cuma tiga ya. Yang seringnya itu tiga atau empat. Tapi sebenarnya nanti kita coba buat enam. Yang keempat, itu ada sudut lurus. Nah, sudut lurus, itu dia besar sudutnya, dia pasti 180 derajat. Ya. Yang mana digambarkan kurang lebih seperti ini. Nah, ini kan lurus ya. Nah, lurus. Terus titik tengahnya anggap di sini. Nah, inilah sudut lurus. Ini besarnya 180 derajat. Kalau kalian semisal ingat, waktu kita SD itu atau SMP, kita punya yang namanya untuk mengukur sudut ya, bujur sangkar. Biasanya bentukannya seperti ini kurang lebih, ya. Nah, ini totalnya ini 180 derajat. Kalau dia ngepas di tengah, seperti itu kan terbagi dua. Ini kan siku-siku. Total di sini ini 90 derajat. Di sini juga 90 derajat. Karena dia siku-siku. Berarti totalnya 180 derajat. Nah, terus lancip. Yang mana lancip? Kalau semisal kita tarik garis di sini. Nah, inilah sudut lancip. Yang dimana besarnya itu lebih dari nol, tapi kurang dari 90 derajat. Inilah lancip. Sampai sini semuanya lancip. Ya. Ini juga masih lancip. Sampai di sini pun masih lancip. Intinya dia tidak sampai 90 derajat. Dan lebih dari nol. Kalau sudah lewat, anggaplah ini 91, maka dia sudah masuk sudut tumpul. Ya. Karena sudut tumpul itu 90 derajat sampai 180 derajat. Lebih dari 90 tapi kurang dari 180. Ya, gambarannya seperti itu untuk lebih tahu terkait dengan lancip, siku-siku, dan tumpul. Ini cukup mengenal dulu. Walaupun di UTBK saya lihat ya jarang konsep yang seperti ini terpakai. Bahkan beberapa tahun terakhir itu tidak. Tapi sebelum masuk ke yang lebih lanjut, ya kalian harus tahu dulu lah. Kalian harus kenal dulu terkait dengan sudut. Terus apalagi ya cuman sudut siku-siku itu sama sudut lurus ini penting ya. Sudut siku-siku dan sudut lurus itu cukup sering terpakai, cuman dia lebih ke hubungan antar sudut nanti. Tapi kalian harus tahu dulu kalau siku-siku itu 90 derajat, lurus itu adalah 180 derajat. Apakah sudah selesai? Ada lagi, biar lebih jelas sekaligus, ada sudut refleks. Ya, ada sudut refleks. Apa itu sudut refleks? Jadi kalau kita sudah tahu sampai 180 derajat, masih ada di atasnya. Ya, yang dimana besarnya itu 180 derajat sampai 360 derajat. Contohnya gimana? Nah, contoh seperti ini. Nah, di sini. Di sini sudutnya. Karena kalau dia lurus, itu kan 180 derajat. Kalau semisal kita bengkokkan ke bawah, nah itulah sudut refleks. Pasti lebih dari 180 derajat. Ya. Apakah sudah selesai? Masih ada satu. Mungkin ini yang terakhir ya. Untuk yang penting-penting cukup 6 dulu. Ada namanya sudut putaran penuh. Nah, ini adalah sudut putaran penuh. Berapa besar dari sudut putaran penuh? Karena satu putaran. Kalau setengah lingkaran itu 180 derajat. Kalau dua lingkaran berarti satu putaran penuh. Berarti apa? Ya, besar sudutnya adalah 360 derajat ya, gitu. Nah, mungkin kurang lebih kita gambarkan seperti ini. Nah, di sini ya mungkin satu putaran penuh.
itu adalah 360 derajat. Oke, aman? Setelah ini kita mau masuk ke materi hubungan antar sudut. Nah, ini hubungan antar sudut yang sering keluar di UTBK. Kemarin di tahun 2022 ada yang keluar. Hubungan antar sudut. Kalau ini nggak ada yang mau nanya, ya kita bakalan masuk di hubungan antar sudut. Aman ya? Oke, aman, kita lanjut. Oke. Nah, sekarang kita bakalan masuk ke hubungan antar sudut. Hubungan antar sudut yang pertama yang paling sering terpakai itu adalah saling berpelurus. Saling berpelurus. Atau biasa disebut dengan bersuplemen. Ya, jadi berpelurus itu sama halnya tadi dengan sudut lurus. Ya, yang dimana besar jumlah dua sudut yang berpelurus itu 180 derajat. Jadi besar jumlah dua sudut yang berpelurus itu dia adalah 180 derajat. Contoh, atau jangan langsung contoh, eh, konsepnya seperti ini. Kalau semisal ada, mungkin di samping saja ya. Nah, anggap ini kan sudut lurus ya. Kita tahu sudut lurus itu 180 derajat. Kalau saling berpelurus, kita coba tarik garis di sini ya. Ini anggaplah garis A, B, ini C. Titik tengahnya adalah O. Nah, dua sudut di sini, anggaplah ini adalah sudut alfa dan sudut beta. Maka apa? Yang bisa kita simpulkan dari gambar ini adalah sudut A atau sudut AOB, biar lebih jelas, dan juga BOC, itu dia berpelurus. Berpelurus. Ya, kalian bisa lihat AOB yang mana? A, O, B, dan BOC. Jadi nanti kita simpulkan sudut A, ini alfa ya. Alfanya agak gini aja ya. Ini alfa ditambah sudut beta, itu dia totalnya adalah 180 derajat. Karena tadi kita tahu kalau lurus totalnya 180 derajat. Berapapun garis yang kita tarik atau berapapun garis yang membentuk sudut, sama saja pasti totalnya nanti harus 180 derajat. Nah, kebetulan yang kita contohkan di sini, yang merah ini sudut A dan sudut B, hanya ada dua sudut. Berarti total dari sudut A dan sudut B pasti 180 derajat. Contoh ini, kalau ada tiga sudut, di sini A, di sini B, di sini C, nanti A plus B plus C harus 180 derajat karena dia berpelurus ya, gitu. Oke. Eh, contoh, kalian bisa perbandingan enggak? Bentar-bentar. Enggak usah, jangan langsung perbandingan. Mungkin yang sederhana saja. Contoh, kalau semisal saya gambar seperti ini, saya tarik garis di sini sudut A, di sini O, di sini B, ini C, anggaplah di sini X. Terus, di sini adalah
100, jangan 100, bukan. Tapi 80, 65 derajat. Ya, anggaplah gambarnya seperti ini. Nah, dari gambar, coba kalian tentukan nilai dari X. Coba, 1 menit bisa lah ya. Ini nggak sampai 1 menit pun bisa. Cuman aku kasih semuanya berpikir sudah selama 1 menit. Semuanya coba berpikir selama 1 menit. Kalian jangan langsung buka kolom chat ya. Pikirkan dulu baru komen di kolom chat. Oke, cukup. Berapa jawabannya? Oh, 115. Oke, betul ya, 115. Berarti rata-rata udah paham. Kenapa? Karena ingat, ini harus 180 derajat. Kalau kita mau ubah ke dalam bentuk matematika, berarti apa? Sudut X ditambah 65 derajat, itu dia 180 derajat karena berpelurus. Berarti X-nya adalah 180 kurang 65, yaitu 115 derajat. Oke, gitu ya untuk berpelurus. Terus, yang kedua, ada berpenyiku. Nah, berpenyiku itu kebalikan dari suplemen, yaitu adalah komplement. Bukan kebalikan sih, tapi ada kemiripan ya dari nama. Komplement, berarti kalau dia berkomplement, dia itu nanti totalnya adalah 90 derajat. Wait, bentar. Oke, kita salin aja biar lebih cepat. Yang berpenyiku. Ya, jadi kalau berpenyiku, itu dia totalnya adalah 90 derajat. Nah, kenapa tadi aku bilang penting kalian tahu terkait dengan sudut siku-siku sama sudut lurus, karena dia udah ketetapan dan akan terpakai di hubungan antar sudut. Ya, jadi ini saling berpenyiku itu pasti totalnya adalah 90 derajat. Kita gambarkan kurang lebih seperti ini. Nah, anggaplah ini A, ini C, ini B. Sini titik O. Anggaplah di sini ada sudut A, di sini ada sudut B, ya. Ini sudut A, ini sudut B. A dan B. Nah, apa yang akan berlaku? Ya, yang berlaku nanti sudut A ditambah dengan sudut B itu totalnya adalah 180, 90 derajat ya. Jadi ini konsepnya sama dengan ini. Cuman ini tuh totalnya 180 derajat. Kalau yang berpenyiku dia totalnya adalah 90 derajatnya, tapi konsepnya sama. Ya mungkin ini nggak usah contoh karena saya pikir caranya sama. Nanti ya kita coba latihan. Oke, terus yang ketiga ada berpelurus, berpenyiku, sekarang bertolak belakang. Ya, nah ada sepasang sudut yang bertolak belakang.
Kalau semisal bertolak belakang, ya nanti kita coba perlihatkan yang mana yang disebut bertolak belakang. Tapi kalian tahu dulu kalau ada yang bertolak belakang itu dia besarnya sama. Ya, jadi kalau semisal ada dua sudut yang bertolak belakang, itu dia besarnya sama. Nah, oke. Yang mana yang disebut dengan bertolak belakang? Contoh seperti ini. Ya, kita biar lebih jelas. Hmm, sama di sini. Hmm, kayak gini aja ya, nggak apa-apa gambarnya jelek. Nah, gitulah ya. Nah, anggaplah di sini P, Q, Q, R, S. Nah, di sini titik O. Yang mana yang bertolak belakang? Coba lihat POS. POS itu dia bertolak belakang dengan siapa? Yaitu ROQ. Ya, coba lihat POS. POS itu yang ini. ROQ itu yang ini. Ya kan? Waduh, ROQ yang ini. Nah, kalau dia bertolak belakang, nanti kita simpulkan sudut POS itu dia sama dengan sudut ROQ. Wait, yang mic-nya bocor bisa dimatikan dulu. Nah, terus apalagi yang bertolak belakang? Yang bertolak belakang selanjutnya, coba kalian lihat POR. POR itu bertolak belakang, ya kita gini aja ya, dengan QOS. Sehingga apa? Kalau dia bertolak belakang, dia sama. Berarti POR itu sama dengan sudut QOS. Ya, POR itu yang ini. Nah, dia sama dengan yang ini. Ya, gitu. Oke. Jadi kalau misal ada bertolak belakang, ya dia sama. Contoh, mau gambarnya seperti ini. Berarti di sini sama di sini sama. Ini sama yang ini sama. Itulah bertolak belakang. Ya, saling membelakangi ya, bertolak belakang. Ya, gitu. Oke. Sampai sini dia mau ditanyakan hubungan antar sudut sampai tiga dulu. Setelah ini kita bakalan masuk ke hubungan antar sudut yang lebih banyak. Oke, aman ya. Nah, setelah ini kayaknya ada kurang lebih lima lagi yang akan kita pelajari. Oke, mungkin lanjut langsung biar lebih cepat juga. Nah, eh, saya tutup lagi. Mungkin ini aku langsung gabung ya gambarnya, saya langsung gabung semua. Nanti penjelasannya kita tambahkan di bawah. Kita coba buat gambar dulu. Ini namanya adalah sudut-sudut yang terbentuk oleh dua garis lurus dan sebuah garis, sorry, dua garis sejajar yang dipotong oleh garis lurus. Yang D. Jadi yang D itu adalah sudut-sudut
Ini yang mungkin agak banyak yang kadang kita terbalik dan beberapa tidak bisa langsung memahami, tapi coba kita jelaskan perlahan. Ya, sudut-sudut yang terbentuk oleh dua garis sejajar. Ya, kalian ingat yang mana yang disebut garis sejajar tadi? Dua garis sejajar yang dipotong oleh sebuah garis lurus. Nah, contoh gambarnya, kita buat garis sejajar. Ini kan sejajar ya. Ini garis sejajar dengan ini. Terus dipotong oleh garis lurus. Anggaplah garis lurusnya ini. Nah, ini garis lurus ya, bukan garis bengkok. Tapi kemiringannya ya lebih dari nol. Oke, anggaplah ini garis M, ini garis K, ini garis L. Nah, saya mau buat di sini kan titik sudutnya kan, atau dia berpotongan di sini. Anggaplah ini satu, ini dua, ini tiga, ini empat, terus ini lima, ini enam, ini tujuh, ini 8. Jadi sudut-sudut ya, ini sudut satu, sudut dua, sudut tiga, sudut empat, dan seterusnya. Nah, dari gambar ini ada beberapa sifat yang berlaku. Yang pertama, diperhatikan, yang pertama itu ada sudut dalam berseberangan. Sudut dalam berseberangan. Nah, yang mana yang disebut dengan sudut dalam berseberangan itu dia adalah sudut tiga. Ini sudut simbol sudut ya. Sudut tiga dan sudut lima. Coba kita lihat. Sudut tiga yang mana? Yang ini. Sudut lima itu yang ini. Ya. Nah, sebelum lanjut, kalian harus bisa membedakan dulu yang mana sudut dalam, yang mana sudut luar. Yang di dalam itu kita sepemahaman dulu. Yang di dalam itu yang ini. Ini di dalam, ya. Yang di luar itu yang ada di sini. Sama di sini. Oke? Itulah sudut dalam dan sudut luar. Jadi yang di dalam garis yang di sini, yang di luar yang ini. Ya, ini yang di luar. Oke, kita sepaham ya. Sudut dalam dan sudut luar. Berarti yang di dalam itu yang ini. Nah, sudut dalam berseberangan. Nah, inilah berseberangan. Ya, satunya di sebelah, waduh, yang satu di sebelah kanan garis, ya kan? Ini sebelah kanan garis, yang satu sebelah kiri garis. Dia berseberangan. Itulah sudut dalam yang berseberangan. Apalagi, coba sudut 4 dan sudut 6. Yang satu sebelah kiri garis, yang satu sebelah kanan garis. Dia berseberangan. Dia ada di dalam. Oke, itu yang pertama. Oke, bisa dibedakan atau bisa dipaham. Terus, yang kedua, ada sudut luar. Ini kan tadi sudut dalam. Sekarang, sudut luar yang berseberangan. Nah, kalau luar, berarti yang ada di sini kan, ini sama ini. Yang mana yang berseberangan? Nah, kita coba cek. Dua, ini sebelah kanan garis, ya kan? 8, berarti ini 8 ya. Sebelah kiri garis, dia berseberangan, ya. Sama, apalagi, satu sebelah kiri garis, 7 sebelah kanan garis, dia berseberangan. Nah, itulah sudut luar yang berseberangan. Berarti, satu dan 7, ya kan? Sama 2 dan 8. Itu sudut luar yang berseberangan. Terus, sekarang kalau setelah berseberangan, ada yang disebut dengan sepihak.
Berarti kita buat lagi sudut dalam yang sepihak. Oke, contoh sudut dalam yang sepihak itu adalah sudut 3 dan sudut 6. Nah, sudut 3 dan sudut 6 tadi berseberangan, yang satunya sebelah kanan garis, sebelah kiri garis. Sekarang sepihak, berarti sama-sama di sebelah kanan garis ini sudut dalam sepihak. 3 dan 6 dia sama ya, dia sepihak. Oke? Karena dia sama-sama di sebelah kanan garis dan dia di dalam. Itulah sudut dalam sepihak. Berarti pasangannya lagi adalah sudut 4 dan sudut yang ke-5. Ya, ini. Oke. Terus, kalau ada sudut dalam, ya tentu juga ada sudut luar. Ya, ada sudut luar yang sepihak. Nah, yang mana yang sepihak? Ya, sama ya, konsepnya sama, yaitu 1, dia di sebelah kiri garis, 8 juga di sebelah kiri garis. Ya kan? Terus, 2 di sebelah kanan garis, 7 juga di sebelah kanan garis. Nah, itulah sudut yang sepihak. Sudut luar yang sepihak, yaitu ada sudut 1 dan sudut 8 sama sudut 2 dan sudut 7. Oke. Satu lagi, sehadap. Ya, ini yang banyak tapi yang lebih gampang dipahami juga. Ada yang disebut dengan sudut-sudut sehadap. Oke, setelah ini kita jelaskan apa hubungannya ya. Sudut-sudut yang sehadap. Kita coba buat dulu sudut-sudut sehadap. Nah, yang mana yang disebut dengan sehadap berarti dia bisa dibilang berhadapan. Yaitu 1 dan 5. Coba kalian lihat. 1 dan 5. Ya, 1 dan 5. Ini dan ini. Oke, itulah disebut sehadap. 1 dan 5. Terus 2 dan 6. 2 dan 6. Ini dan ini. Itu sehadap. Atau dia hadapnya sama ya. Contoh, sudut 1. Dia di sebelah kiri garis. Dia ke sana. Ya. Nah, ini juga. Dia di sebelah kiri garis. Dia arah ke sana. Ya. Dia hadapan yang sama. Hadapannya sama. Ya. Ini dan ini. Itu pun yang ini. Ini dan ini. Sekarang apalagi yang sehadap itu ada sudut 3 dan 7. 3 dan sudut 7. Terus ada sudut 8 dan sudut 4. Oke, itu selesai. Ada 5. Ya, ada 5. Nah, sekarang penjelasannya. Oke. Penjelasannya eh kita tulis di sini aja ya di bawah. Yang pertama, baik kita langsung copy aja biar lebih cepat. Penjelasannya di sini mungkin ya. Nah, yang pertama, sudut dalam yang berseberangan. Kalau semisal ada sudut dalam berseberangan, itu dia besarnya sama. Ya, dia besarnya sama. Berarti artinya apa? Sudut 3 dan sudut 5 itu sama. Ya, 3 dan 5, 4 dan 6 itu sama. Karena dia sudut dalam berseberangan, dia besarnya sama. Begitupun dengan sudut luar berseberangan. Ya, dia juga besarnya sama. Yaitu sudut luar berseberangan, dia besarnya juga sama. Ya, sudut luar yang berseberangan. Terus, sudut dalam yang sepihak. Nah, dia jumlah sudutnya 180 derajat. Contoh, sudut dalam yang sepihak itu adalah sudut 3 dan sudut 6. Ya kan? Berarti apa? Sudut 6 ditambah sudut 3 itu adalah 180 derajat. Contoh lagi, sudut 4
dan sudut 5. Pada saat dijumlah, ya dia totalnya 180 derajat. Begitupun sudut luar sepihak, dia juga sama. Ya, dia juga jumlah sudutnya 180 derajat. Yang mana sudut luar sepihak? Contoh, 2 dengan 7. Berarti sudut yang 2 dengan 7 itu pada saat dijumlah hasilnya 180 derajat. Ya, begitupun sudut 1 dan sudut 8. Oke. Nah, kalau sudut-sudut sehadap itu juga sama. Dia semuanya besarnya sama. Nah, oke. Selesai. Aku mau kasih tips sebelum lanjut ke bentuk contoh soal. Untuk memahami ini, sebenarnya kalian cuman lihat bentuknya aja. Kalau kalian sadar, sebenarnya cuman ada dua besar ya. Ada dua besar di sini. Coba kalian lihat, 2 itu kan bertolak belakang dengan 4. Ini besarnya sama. 6 juga sama. 6 dan 8 juga sama. Ini semuanya sama. 2, 4, 6, 8 dia sama. Ya, semuanya sama. Kalau kita lihat, itu dia sama-sama lancip. Ya, intinya dia semuanya sama. Begitupun 1, 3, 5, dan 7. Dia juga besarnya sama. Jadi nanti kalau semisal kalian bingung, ya, bingung dalam menjawab soal, kalian gambar aja, ya, gambar aja. Oh, yang sama itu ini sama ini sama. Terus ini sama ini sama, ini juga sama ini sama. Berarti kalau semisal di sini diketahui, berarti sebenarnya besar sudut di sini tuh sama dengan di sini, ya kan? Karena sebenarnya cuman ada dua yang sama, ya. Cuman yang ini dan yang ini, selebihnya semuanya sama. Oke? Gitu. Kalau kalian semisal bingung dengan ini semuanya apa, ya pahami aja yang sama itu yang mana. Ya, gitu. Apakah ada yang mau ditanyakan sebelum kita bakalan lanjut ke bentuk contoh soal? Aman, guys? Aman. Oke, yang lain. Next. Kak, Oke, lanjut. Ya, kita tutup dulu kolom chatnya. Lanjut latihan soal. Yang pertama, eh oh ya, sebelum lanjut, eh semuanya tahu nggak? Wait, aku mau nanya dulu yang pertama, pertanyaan pertama, berapa besar total tiga sudut segitiga? Berapa besar total tiga sudut segitiga? 180. Ini- Oke, sudut segitiga. Tiga sudut segitiga. Nah, itu dia adalah 180 derajat. Berlaku untuk semua segitiga. Mau segitiga sembarang, sama kaki, siku-siku. Intinya yang namanya segitiga, total sudutnya, ya, anggaplah ini segitiga. Sudut A ditambah sudut B ditambah sudut C itu totalnya 180 derajat. Intinya segitiga apapun, totalnya 180 derajat. Yang kedua, ini enggak usah, yang satu aja untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan. Atau boleh yang kedua, berapa besar total 4 sudut persegi? Kalau persegi berapa? 360 derajat. Nah, betul, 360 derajat ya. Kalau persegi itu 360 derajat. Atau bisa dibilang semua bangun yang sudutnya ada 4, atau bisa dibilang sisinya ada 4, itu dia besar sudutnya adalah 360 derajat. Ya, oke, gitu. Karena nanti khusus untuk segitiga bakalan kepake. Oke, latihan soal.
Yang pertama, yang gampang-gampang dulu. Hmm, nah, contoh soal nomor satu. Anggaplah ini P, di sini Q, di sini R, di sini O, di sini adalah 4X, di sini adalah 2X, ya. Sudut. Yang mau ditanyakan, coba kalian tentukan besar sudut POR, ya. Maksimal 2 menit. Saya kasih waktu 2 menit untuk menyelesaikan soal ini. Kalian jawab dulu, nanti saya buka kolom chatnya. Semuanya mencoba dulu selama 2 menit. Setelah 2 menit baru saya buka kolom chat. Atau aku sebenarnya agak malas nunggu ya. 1 menit. Nah ini 1 menit ada 16 jawaban. Kita bahas aja per 1 menit ya. Nanti kalau ada yang lebih susah, atau nggak apa-apa. Kita coba, ini masih gampang. Ada 120, 144, 120. Oke, mayoritas 120. Apakah betul? Harusnya betul lah ya. Karena banyak yang menjawab 120. Oke, berarti ingat ini adalah konsep sudut berpelurus. Ya, ini konsep sudut berpelurus. Jadi, besar sudut POR ditambah sudut ROQ itu dia harus 180 derajat. Kenapa? Karena dia berpelurus. Ya kan? Nah, kita tahu POR itu adalah 4X, ROQ adalah 2X, sama dengan 180 derajat. Berarti 6X sama dengan 180 derajat. Jadi, X-nya adalah 180 per 6, yaitu 120 derajat. Ya. Nah, sekarang yang mau ditanyakan adalah besar POR. Besar sudut POR itu adalah Kak, maaf, 4X. itu 30 derajat gak sih, Kak? Yang, oh sorry, 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 sorry. 180 dibagi 6 adalah 30 derajat. Oke, thank you. Ya, harusnya tadi 30 ya. Nah, sekarang besar POR itu adalah 4X. Berarti X-nya adalah 30, berarti 4 kali 30. Jadi jawabannya adalah 120 derajat. Oke, tadi kita kepikiran 120 dari komen ya. Jadi tulis 120, harusnya 30. Oke, ada yang mau bertanya? Silakan ya. Kalau udah mau ditanyakan bisa langsung open mic. Soalnya aku nggak buka kolom chat. Nah, dari sini pentinglah belajar aljabar. Kalau misal kalian nggak bisa aljabar, yang mana bisa menjumlahkan seperti ini kan. Jadi aljabar terpakai di geometri juga. Oke, coba contoh soal yang kedua. Sorry ya, aku nggak buka kolom chat. Jadi kalau ada yang mau ditanyakan bisa langsung open mic atau boleh tulis di kolom chat. Nanti temannya bisa bantu. Yang kedua, mungkin kita masih pakai konsep yang sama.
Nah, tapi kita ganti. Ganti huruf juga deh. Anggaplah di sini K, di sini L, di sini M, di sini N. Nah, di sini adalah 3X tambah 15 derajat. Di sini adalah 2X ditambah 10 derajat. Yang mau ditanyakan itu adalah besar sudut MLN. Oke, kasih waktu 2 menit lagi. Silahkan. Oke, selesai. 2 menit. Berapa yang menjawab? 27 pesan baru. Apakah semuanya menjawab 72? Ya, makasih ya buat teman-teman yang sudah bantu temannya. Oke, kita bahas. Ini kembali lagi konsepnya sama karena dia berpelurus. Ya kan? Coba kita lihat sudut yang mana? Sudut KLN. Coba ya. KLN ditambah NLM itu besarnya 180 derajat. Yang ini. Ya, kenapa? Karena ya kembali lagi dia berpelurus. Nah, KLN adalah 3X tambah 15. NLM itu adalah 2X tambah 10. Sama dengan 180 derajat. Nah, jadi kalau semisal belum bisa aljabar, nonton rekaman ulang lagi di YouTube Mathan Group di Manulife. Karena kalau semisal kalian tidak bisa persamaan linear atau aljabar itu agak susah ya untuk menjawab soal-soal seperti ini. Dan memang bukti aljabar itu bisa dibilang hal paling dasar matematika buat bisa yang lain. Sekarang kita jumlahkan yang variabelnya sama. 3 tambah 2 itu 5. X. 15 tambah 10 itu adalah 25. Sama dengan 180 derajat. Jadi 5X sama dengan 180 kurang 25. 5X sama dengan 155. Berarti X-nya adalah 155 per 5. Yaitu 31. Dapat X. Tapi yang mau dicari itu adalah
MLN. MLN di sini itu dia adalah 2x tambah 10 yang ini. Berarti 2 dikali x-nya adalah 31 ditambah 10. 2 kali 31 adalah 61. 62 tambah 10 itu dia adalah 72. Selesai. Ada yang mau bertanya, Kakak? Silahkan open. Enggak. Kalian hmm, oke, aman mungkin ya. Kita lanjut ke soal nomor 3 dulu. Ini konsep segitiga ya. Nah, anggaplah ini segitiga ABC. Diketahui A-nya adalah 2x tambah 5, B-nya adalah 3x tambah 10, dan C-nya adalah 5x tambah 15. Nah, coba tentukan nilai dari X. Ayo. 1 menit 30 detik aja ya. Aku agak malas sih nunggu. Mau langsung bahas, tapi saya kasih waktu kalian 1 menit 30 detik buat kerja. Coba. Oke, time's up. Semuanya sama nggak? 30 orang menjawab. Eh, 15. Oke, bisa ya. Aman lah ya. Jadi, ingat total besar sudut segitiga itu adalah 180 derajat. Ya, berarti sudut A ditambah sudut B ditambah sudut C itu dia 180 derajat. Ya, ini adalah segitiga. Total sudutnya besarnya adalah 180 derajat. Nah, A-nya kita tahu adalah 2x tambah 5, B-nya adalah 3x tambah 10, dan C-nya adalah 5x tambah 15, sama dengan 180 derajat. Jumlahkan variabelnya, itu 10x, lalu 5 tambah 10, 15, 15 tambah 15, 30, sama dengan 180 derajat. Berarti 10x sama dengan 180 derajat kurang 30. Jadi 10x sama dengan 150. X-nya adalah 150 dibagi 10, yaitu 15. Ya, jadi jawabannya adalah X sama dengan 15 derajat.
Oke, ada yang mau bertanya? Aman? Aman, Kak. Oke, nanti ada yang mau nanya, temannya bantu di kolom chat aja ya. Lanjut, nomor 4. Nah, anggaplah ini A, ini B, ini C, terus di sini D. Di sini 140 derajat, di sini X tambah 10, di sini 2X tambah 10. Waduh, yang mau dicari besar sudut ACB. Ya, coba tentukan sudut ACB. Ini boleh lah ya 2 menit. 1 menit pun kalau udah lancar ini bisa kok. Coba. ACB. Kerja sendiri ya, jangan nyontek. Oke, time's up. Berapa? Oh, ini cuma 14. 90, 90. Oke, kita tutup. Apakah betul 90? Ya, harusnya ya ya. Nah, pertama, hmm, kita kan tahu besar sudut segitiga 180 derajat. Cuman di sini masih ada satu sudut yang belum diketahui. Ya, anggaplah ini A. Ya, kita kan belum tahu sudut A. Berarti untuk mencari kita bisa pakai sudut konsep berpelurus. Sudut A ditambah 140 derajat, 180 derajat. Ini dia konsep berpelurus. Berarti A 180 kurang 140, yaitu A-nya adalah 40 derajat. Oke, kita dapat sudut A adalah 40 derajat. Sekarang, besar total sudut segitiga. Berarti sudut A ditambah sudut B ditambah sudut C itu adalah 180 derajat. Ya. Nah, A-nya udah tahu. X tambah 10
ditambah B-nya tadi adalah 40. Oh, ini sudut B ya, sudut B. Oke, berarti kita ganti simbol jadi B, biar nggak bingung. Nah, sudut B. Oke, berarti ditambah lagi dengan 2x tambah 10 sama dengan 180 derajat. Ini kita x tambah 2 kan 3 ya. 3x, 4 tambah 10 60 sama dengan 180. 3x sama dengan 180 kurang 60. Kita lanjut di samping. Berarti 3x sama dengan 120. Jadi x-nya adalah 120 per 3, yaitu 40 derajat. Oke, dapat x-nya 40 derajat. Sekarang ACB. Kita mau cari besar sudut ACB. ACB adalah 2x tambah 10. Berarti 2 kali 40 tambah 10, yaitu 80 tambah 10 adalah 90 derajat. Oke, selesai. Gimana? Ada yang masih kurang paham atau udah paham? Aman? Setelah ini kita satu soal lagi baru selesai. Paham, Kak. Oke, yang mau nanya boleh nanya di kolom chat, nanti temannya bantu. Kalau tidak bisa langsung open mic. Nah, ini soal terakhir untuk malam ini. Nah, ini mungkin yang lebih tricky dibanding yang lain ya, karena ini soal terakhir. Oke, di sini 6Y dikurang 40, 6Y dikurang 40, di sini 4Y, di sini 55 derajat, di sini adalah X. Ya. Nah, sekarang coba kalian tentukan nilai dari X berapa. Kasih waktu 2 menit. Oke, time's up. 12 menjawab, 33, 33.
Oke, makasih ya teman-teman yang bantu temannya menjawab atau menjawab pertanyaan teman-temannya. Nah, untuk soal ini ada konsep baru yang harus kalian tahu. Sebenarnya udah kita jelaskan tadi, yaitu adalah konsep sudut luar berseberangan. Ya, yang pertama kalian harus tahu konsep dari sudut luar berseberangan. Itu dia apa? Dia adalah besarnya sama, ya. Dia besarnya sama. Yang mana sudut luar berseberangan? Ini, ini kan di sebelah kanan garis ya. Ini sebelah kiri garis. Dia berseberangan. Dia sudut luar, ini juga sudut luar. Oke? Jadi manfaat kita belajar sudut yang tadi, nah kita pakai di sini. Berarti apa? 6Y dikurang 40 sama dengan 4Y. Berarti ini 6Y dikurang 4Y sama dengan 40, ya kan? Jadinya adalah 2Y sama dengan 40. Y-nya adalah 40 per 2. Dapat Y-nya 20. Oke. Kalau kita dapat Y-nya 20, sekarang kita mau cari sudut segi X dengan menggunakan konsep segitiga. Berarti kita harus cari tahu sudut yang di sini. Anggaplah ini A, ya kan? Nah, 4Y ditambah A itu adalah 180 derajat. Karena apa? Dia berpelurus. Ya, dia berpelurus. Oke, berpelurus. Nah, Y-nya tadi udah dapat nih, 20 berarti 4 kali 20 ditambah A sama dengan 180 derajat. 80 tambah A sama dengan 180 derajat. Jadi A-nya adalah 180 dikurang 80. Dapat A-nya 100. Oke, A-nya 100. Berarti kita bisa selesaikan. Ya, 100 ditambah 55 ditambah X sama dengan 180 derajat. Ini apa? Ini adalah segitiga. Ya kan? Berarti 155 ditambah X sama dengan 180 derajat. X-nya adalah 180 kurang 155. Dapat X-nya adalah 25. Eh, ya betul. 25 derajat. Selesai. Oke? Jadi jawabannya adalah, betul nggak? Tadi, oke betul ya. Oh, kalian salah. Bentar, 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 bentar. Banyak yang salah. Yang dapat tiga tiga dari mana? Tadi aku pikir tiga tiga udah bener loh. Soalnya banyak yang dapat tiga tiga. Yang dapat tiga tiga itu dari mana? Sempat saya yang salah, ya, dikoreksi. Atau kalian dapat tiga tiga dari mana, guys? Ah, oke, oke, oke. Iya, besarnya sama ya. Besarnya sama karena dia adalah sudut luar yang berseberangan. Oke, oke, nggak apa-apa. Tapi ini salahnya berjamaah ya. Tiga orang. Berapa orang tadi? Satu, dua, tiga, empat, lima. Wah, lima orang yang menjawab tiga tiga. Oke, yang dapat 25 ya itu udah bener ya. Tadi saya pikir jawabannya udah tiga tiga karena saya lihat nomor satu sampai 4 komentar terbanyak itu selalu jawaban yang benar. Ternyata tidak selamanya ya. Oke, selesai. Ada yang mau bertanya nggak? 6Y kok bawahnya dibalik? Wait, wait. Mau nanya kak, itu awalnya 6Y kurang 40. Oh enggak guys, ini enggak dibalik ya. Nah, ini bukan dibalik. Ini kan 6Y kurang 40 sama dengan 4Y. Ini pindah ruas ya. Nggak apa-apa kita bilangnya pindah ruas aja. Nah, ini pindah ruas ke sini, ini pindah ke sini. Atau ya kedua ruas kita
kurang 4Y, lalu kita tambah 40. Yang jawab 25 pas sudah dikerjain. Oke. Oke, satu lagi. eh Nanti lah ya. Oke, nggak apa-apa. Aku spill aja soal lagi. Tapi kita nggak bahas. Kalian kerjakan aja. Nanti kita buat formnya. Mungkin kalau sempat aku buat jadikan kuis di Instagram. Nanti kalian jawab di Instagram pakai voting ya. Oh, kita kan ini kita ada buat saluran WA. Saluran WA nanti kita buat kuisnya di situ. Nah, ini soal kuisnya. Nanti kalian sisa vote, kita kira jawabannya berapa. Oke. Nah, ini manfaat kita buat saluran ya, biar kalian bisa kuis. Baik, itu ada pertanyaannya masuk, nanti aku jawab. Ini A, ini B, ini C, ini D, ini E. Oke, di sini 115, di sini 13Y, di sini 2X, dan di sini 3Z. Oke, ini kalian harus perhatikan berseberangan, sepihak. Intinya yang tadi ya. Yang mau kita cari, oh, ada yang diketahui. Sudut DAE itu sama dengan 46 derajat. Ditanyakan adalah X tambah Y tambah Z. Nah, ini soal hari ini. Untuk kuis hari itu nanti. Mau nanya, yang kapan kita pindah ruas dibagi kepada teman-teman gini kali? Coba nanti nonton di channel YouTube-nya Mathan Group di menu live biar lebih jelas itu bilangan bulat sama persamaan linear. Jadi kalau saya pribadi, kapan kita harus pindah ruas atau dibagi? Intinya kalau semisal ini kan tadi contohnya kita mau cari Y. Ini kan kita mau cari nilai Y ya. Berarti kalau kita mau cari nilai Y, buat Y-nya jadi sendiri. Ya. Kalau mau cari Y, buat Y-nya ini sendiri. Buat Y di sebelah kiri jadi sendiri atau Y di sebelah kanan jadi sendiri. Dengan cara apa? Ya, perlakukan kedua ruas dengan hal yang sama atau pindah ruas yang biasa kalian sebut. Contoh ini tadi. Ini kan ada X ya di tengah-tengah. Nah, sekarang caranya adalah buat X-nya sendiri karena yang mau kita cari adalah X. Jadi buat X-nya tidak ada teman ya. Itu. Jadi caranya gitu. Kayak kurang lebih gitu. Saya aljabar masih lemah, Kak. Nah, jangan lupa nonton live sebelum-sebelumnya dan latihan soal. Karena aljabar, ya ini pentingnya aljabar ya. Di geometri pun hampir semua materi matematika itu selalu ada konsep aljabar. Nanti pembahasan soal ini di saluran kan? Iya, betul. Ya. Nanti juga votingnya di saluran. Oke, kita coba lihat seberapa orang yang bertahan. Wow, ini sisa 60-an, tapi lumayan. Wait, ini masih banyak ya, yang bisa dibilang masih cukup banyak yang bertahan, ada 60 orang. Makasih semua buat teman-teman yang sudah bertanya. Iya, 46 ya, nanti aku perjelas lagi soalnya, nanti aku kirim di grup. Eh, wait, nanti, wait, terakhir. Wait, sebelum kita tutup, kalian jangan keluar dulu. Ini kita share screen lagi. Ya, saluran nanti bakalan sering update PBM, PPU juga. Nah, ini soal nomor 6 yang mau SS. Ini sudut DAE adalah 46 derajat. DAE. Oke. Sebelum lanjut lagi buat teman-teman yang bertahan, ya aku mau perkenalkan kembali ini ya, yang mungkin ada yang minat buat ikut kelas fokus PKPM, yang dimana di sini ada program baru tapi belum kita cantumkan yaitu grup classroom. Grup classroom ini nanti per minggunya bakalan ada challenge ya, yang dimana minimal kalian menyelesaikan 3 challenge dalam 1 bulan. Kalau tidak nanti langsung di kick karena tujuannya kita
targetin skor 700 sampai 800. Jadi betul-betul cari yang konsisten. Ya guys, ini nanti buat yang ikut classroom itu hanya buat teman-teman yang ikut kelas fokus PKPM. Oke, gitu aja. Baik, untuk malam ini mungkin cukup. Ini masih ada yang komen, bentar ya, aku coba baca komen dulu. Oke, hari ini mungkin kita cukupkan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Makasih semua yang ada mau ditanyakan. Nanti saluran aku kirim di grup. Oke, ada hal-hal yang mau kalian tanyakan bisa WA aja. Oke, makasih yang sudah bertahan sampai akhir. Semoga kalian bisa lulus di jurusan dan universitas impian kalian. Oke, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.